Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7, di kesempatan ini kita akan mempelajari pada bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Infografis yang kita pelajari, yang pertama adalah makna sholat dan berzikir. Kemudian sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Selain itu, kita juga mempelajari hikmah melaksanakan sholat dan berzikir. Sehingga dalam aplikasinya, kita bisa mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten atau istiqomah, sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengapa sholat dan zikir itu menjadikan hati tenang? Kemudian ada satu pertanyaan lagi, apakah dengan sholat dan zikir yang kita lakukan itu sudah membuat hati kita tenang? Nah, jika belum, maka kita perlu mempelajari lebih dalam tentang bab 3 ini. Harapannya kita bisa mengamalkan sehingga kita bisa merasakan ketenangan hati dengan melaksanakan sholat. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Nah, kalian tentunya sudah tahu bahwasanya agama merupakan pondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya apa? Jadi, sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman. Kalau kita ibaratkan Islam itu sebuah bangunan, maka ada komponen-komponen di dalamnya, yaitu syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiang-tiangnya, dan dakwah sebagai atap yang melindunginya. Nah, jika pondasi bangunan itu kokoh, atapnya juga bagus, tapi tiang-tiangnya roboh atau tidak ada, bisa kita bayangkan kira-kira bagaimana bangunan itu. Jadi tidak akan berdiri. Begitu pula dengan bangunan keberagamaan kita. Jadi Al-Baihaqi itu meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah dalam beragama Islam, agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, sholat dapat mencegah dari semuanya itu, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkari wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua yaitu zikir. Zikir menurut bahasa artinya ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Udzkurullah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu dapat dilaksanakan dengan mudah, tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Nah, di sini cara berzikir itu ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan. Dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati, dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Kemudian zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Contohnya ada tahmid, ada tasbih, tahlil, takbir, dan membaca Al-Quran maupun sholawat. Kemudian yang ketiga yaitu zikir dengan perbuatan, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saat membimbing manusia untuk selalu ingat kepada Allah, dalam sholat itu terdapat bacaan tasbih, tahmid, dan takbir. Manusia yang sholat akan merasakan kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu, sangat penting agar sholat disertai dengan hati yang khusyuk. Jadi, ketika kita sholat, kita sudah melaksanakan dari ketiga macam zikir itu, yaitu zikir dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Kita melaksanakan sholat, itu merupakan zikir dengan perbuatan. Kemudian mengucap dengan ucapan, bacaan-bacaan dalam sholat. Kemudian zikir dengan hati, yaitu kita merenungi makna dari apa yang kita baca dalam bacaan sholat. Seperti contohnya, ketika dalam sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah, maka ketika mulut kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka dalam hati itu menerjemahkan, mengartikan. Jadi Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb yang menguasai alamin, alam semesta. Nah, jadi ketika
kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian hati kita menerjemahkan, maka pikiran kita itu ikut merenungi, membayangkan keagungan Allah dalam menguasai alam semesta. Allah itu maha segalanya. Kemudian selanjutnya hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan Tuhan akan terjalin dengan baik. Selanjutnya, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Selanjutnya, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Kemudian, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Cara mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir agar bisa istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan sholat. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya melaksanakan sholat itu sudah termasuk melaksanakan zikir dalam hati, zikir dalam ucapan, dan zikir dalam perbuatan. Kemudian yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Jadi kalau kita paham makna sholat, maka kita akan lebih rajin dan akan lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Jadi manfaat sholat itu sangat banyak sekali. Jadi dalam gerakan-gerakan sholat itu termasuk gerakan yang menyehatkan. Gerakan sholat itu termasuk olahraga. Sehingga jasmani kita menjadi sehat. Tidak cuma jasmani, bahkan rohani kita pun juga ikut sehat. Karena salah satu yang membuat sehat rohani kita adalah mengingat Allah. Ketika kita menghadirkan Allah dalam kegiatan apapun, dimanapun dan kapanpun, maka Allah juga akan membersamai kita. Ketika ada Allah bersama kita, kita percaya bahwasanya Allah ada di dekat kita, maka jiwa dan hati kita ikut menjadi tenang. Tidak akan pernah merasa khawatir. Kemudian yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Jadi kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas dan sholat dan zikir. Kalau kita mengetahui konsep awal manusia diciptakan, yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam itu adalah makhluk yang paling sempurna. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan, jin dan malaikat itu pun disuruh sujud kepadanya.
Dan Nabi Adam itu termasuk salah satu penghuni surga. Akan tetapi karena setan atau iblis yang tidak rela bahwasanya Nabi Adam itu termasuk manusia yang sempurna atau makhluk yang sempurna, maka iblis murka. Sehingga iblis membujuk Nabi Adam supaya melakukan kesalahan dan diusir dari surga. Nah, yang kita percaya di dunia ini sifatnya fana, hanya sementara. Sedangkan akhirat itu sifatnya kekal. Jadi setelah kita meninggal dunia nanti, kita akan kembali ke akhirat. Di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan apa yang telah kita lakukan di dunia. Kalau di dunia kita melaksanakan atau melakukan kebaikan, maka di akhirat pun kita akan dibalas dengan berlipat ganda. Sesuai dengan janji Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sebutir debu, itu pasti akan dibalas. Begitupun juga sebaliknya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Keburukan atau kezaliman, kejahatan, walaupun hanya sekecil, walaupun hanya sebutir debu, maka Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Maka dari itu, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka gunakanlah untuk sebaik mungkin. Karena ketika di akhirat nanti semua akan dipertanggungjawabkan, termasuk sholat. Jadi ketika dihisab nanti di akhirat, sholat itu yang dihisab paling utama. Sholat yang menjadikan patokan amal perbuatan manusia. Kalau sholatnya baik, bisa dipastikan amal yang lainnya ikut baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka perbuatan-perbuatan amal yang lainnya juga akan mengikuti. Kemudian yang keempat, jangan pernah menunda sholat dan malas berzikir. Nah, dalam Al-Quran Allah juga berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang yang celaka itu? Yaitu allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, orang yang lalai itu selalu menunda-nunda. Bahkan ketika melaksanakan sholat menggampangkan. Itu aja termasuk golongan orang yang celaka. Apalagi kalau tidak atau sama sekali tidak mengerjakan sholat atau menyepelekan. Nah, kemudian diniati dengan hati yang tulus. Karena hati yang tulus itu bisa membimbing kita untuk selalu istiqomah dan konsisten dalam berbuat kebaikan. Kemudian lakukan sholat berjamaah. Ketika kita sering melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka Allah itu akan memberikan banyak hidayah, sehingga hati kita tidak akan mengeras dan kita akan lebih gampang, lebih mudah untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian bertemanlah dengan orang yang rajin sholat. Karena ketika kita berteman dengan orang-orang yang rajin sholat, ketika sudah masuk waktu sholat, biasanya teman-teman kita akan selalu mengajak kita untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga ketika kita melaksanakan itu secara bersama-sama, maka kita akan merasakan
nikmat iman yang sebenarnya. Kemudian banyak membaca buku keislaman. Itu akan memperkuat ilmu agama. Sehingga kita akan paham hikmah serta manfaat kita melaksanakan sholat, dan kita akan merasa takut untuk meninggalkan sholat. Demikian, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bisa bermanfaat. Di akhir pelajaran ini, mari kita berdoa semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan istiqomah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.